Halo semua, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat menjalani hari yang berliku ini. Ya, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang 5 lagu terseram. Di antaranya itu ada satu lagu dari Jepang dengan judul Dingdong. Nah, berangkat dari sana membuat aku penasaran tentang hal-hal mistis yang ada di sana. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 hantu dari Jepang. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. 1. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna atau biasa juga disebut dengan wanita bermulut sobek. Hantu ini merupakan sejenis siluman dari mitologi Jepang yang berwujud wanita yang selalu menutup mulutnya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Kuchisake Onna adalah korban dari malapraktek seorang dokter kecantikan, atau bisa dibilang sebagai korban operasi wajah. Dikatakan bahwa dokter yang mengoperasikannya itu tidak sengaja merobek mulutnya sampai ke telinga. Tapi cerita ini sebenarnya bisa dibilang agak aneh ya. Bagaimana mungkin seorang dokter itu tidak sengaja merobek mulut pasiennya? Tapi it's okay, kita lanjutin aja lah cerita ini. Dikarenakan hal tersebut, wanita ini tentu sangat marah dan akhirnya membunuh dokter ini. Dikarenakan perkelahian ini, maka menciptakan suatu kegaduhan yang membuat para warga menjadi marah. Lalu akhirnya seluruh penduduk kota memburu wanita ini dan membunuhnya. Cerita-cerita hantu ini selalu klasik ya teman-teman. Sudah pasti ada korban dan akhirnya dia membalas dendam. Nah, biasanya memang seperti itu. Nah, sementara dalam versi urban legend Jepang, Kuchisake Onna ini adalah wanita muda yang sangat cantik yang hidup pada zaman Heian, yang kemungkinan adalah ia merupakan seorang istri ataupun selir dari seorang samurai. Ia sangat cantik tapi sangat sombong. Cantik dan sombong. Dan parahnya lagi, ia mempunyai sifat yang buruk seperti suka selingkuh. Nah, singkat cerita, suaminya ini memergoki si Kuchisake Onna sedang berselingkuh bersama pasangannya. Yang sudah pasti sebagai seorang suami dia akan tersulut emosinya, akan tersulut rasa cemburu yang membuat dia menjadi marah dan murka. Akhirnya Kuchisake Onna dibawa ke rumah, kemudian mulutnya disobek menggunakan katana. Itu sangat kejam sekali ya. Dan akhirnya Kuchisake Onna mati. Semenjak kejadian itu, konon Kuchisake Onna sering berjalan-jalan di tempat yang sepi, dan apabila ia berjumpa dengan seseorang maka dia akan bertanya, "Apakah aku cantik?" Dan biasanya orang akan menjawab, "Ya." Lalu dia akan menanyakan lagi dengan cara membuka penutup mulutnya. Bahkan seperti ini, biasanya orang akan ketakutan melihat wajah yang sangat menyeramkan tadi dan akan menjawab, "Tidak." Maka Kuchisake Onna akan merasakan sakit hati di sana, lalu akan membunuh korbannya. Namun apabila sang korban menjawab iya dengan melihat wajah yang mengerikan dan ia tetap menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan gembira dan melepaskan korbannya. Konon jika korbannya adalah seorang wanita, biasanya Kuchisake Onna akan merobek mulut wanita tersebut agar wajahnya jelek menyerupai dia. Dan jika korbannya adalah anak-anak, maka dia biasanya akan memakan anak-anak tersebut. Wow, hantu-hantu Jepang ini lebih bisa dikatakan sebagai psikopat daripada hantu. Ada juga yang mengatakan cara untuk meloloskan diri dari serangan Kuchisake Onna adalah jawablah dengan kata-kata biasa aja. Nah, biasanya dengan jawaban biasa aja ini akan membuat Kuchisake Onna itu berpikir, "Hah, masa iya aku biasa aja?" Ketika Kuchisake Onna ini kebingungan, ini akan menyempatkan korbannya untuk melarikan diri. Terdengar sangat konyol memang, ya benar. Atau ada cara lain dengan mengatakan kata pomde sebanyak 6 kali.
pomde, 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 pomde. Maka ini akan membuat dia mengingat masa lalu yang membuat dia trauma dan akhirnya dia ketakutan. Ya, apapun itu, ini hanyalah urban legend ya. Kuchisake Onna ini relate banget dengan keadaan sekarang di mana orang-orang selalu memakai masker. Dan sepertinya kalian harus berhati-hati jika malam-malam bertemu dengan wanita yang kelihatannya cantik tetapi menggunakan masker di tempat yang sepi. Siapa tahu itu Kuchisake Onna. 2. Sadako. Sadako atau bisa juga dibilang dengan Onryu merupakan seorang hantu yang ingin membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Pasti di antara kalian sudah sangat familiar dengan hantu Sadako. Ya, benar sekali. Sadako adalah hantu sumur, hantu yang keluar dari sumur ataupun televisi, biasanya seperti itu. Perawakannya itu ya berbaju putih, berambut panjang, ya lebih mirip kuntilanak memang, benar. Dan ternyata ada cerita di balik Sadako ini. Dikisahkan bahwa dulu pada zaman feodal Jepang, Sadako ini awalnya adalah seorang pembantu yang jatuh cinta kepada seorang samurai pengikut daimyo. Daimyo ini kalau di Jepang itu bisa dikatakan sebagai orang yang berpengaruh di zaman itu, atau bisa dibilang majikan yang mempunyai nama besar. Majikan dari pembantu tersebut dan daimyo lain merencanakan pembunuhan terhadap samurai yang gadis ini cintai. Namun rencana itu diketahui oleh Okiku dan diberitahukan kepada kekasihnya agar rencana tersebut gagal. Karena hal itu, sang majikan menuduh Okiku menghilangkan barang berharga miliknya, yaitu sebuah piring. Kemudian Okiku diancam hukuman mati. Setelah dihukum mati, Okiku dilemparkan ke dalam sumur. Ya, sekali lagi ini sangat brutal sekali di zaman itu ya. Hanya sekedar mencuri piring, dia bisa dihukum mati. Waduh. Nah, sejak saat itu terjadi keanehan di dalam sumur, di mana ketika larut malam akan terdengar seperti seseorang menghitung piring. Nah, sepertinya Sadako ini, hantu Sadako ini kehilangan eksistensinya di zaman sekarang ya, di mana orang-orang itu sudah tidak menggunakan sumur katrol ya. Jadi dia nggak bisa keluar dari sana gitu. Oke, yang terakhir, Tiki-Tiki. Tiki-Tiki merupakan sebuah cerita dari seorang wanita yang mati mengenaskan dengan cara terlindas oleh kereta api yang memisahkan badannya. Di Jepang, Tiki-Tiki ini juga dikenal dengan kata bata-bata atau wanita yang berlari menggunakan lengannya. Bahkan banyak anak-anak di Jepang itu saling mengingatkan satu sama lain tentang keberadaan Tiki-Tiki ini. Dan biasanya, anak-anak di Jepang itu akan bergegas pulang sebelum senja karena takut akan teror dari Tiki-Tiki. Konon, hantu Tiki-Tiki ini selalu membawa sabit besar di punggungnya dan dia berjalan menggunakan tangan. Dan ketika ia mengejar korbannya, dia akan berlari sangat cepat dan biasanya akan berbunyi tek 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 tek. Nah, dari sanalah kenapa hantu ini dinamai dengan Tiki-Tiki. Banyak orang beranggapan bahwa Tiki-Tiki ini adalah Kashima Reiko. Menurut urban legend, Kashima Reiko adalah gadis yang tinggal di Hokkaido, Jepang. Singkat cerita, pada saat itu dia diserang oleh orang yang tidak dikenal yang menyiksanya dan menghajarnya sampai sekarat. Pada saat itu keadaannya sangat mengenaskan. Si Kashima Reiko ini sangat kelelahan karena sudah dihajar, meminta tolong, meminta bantuan, tetapi tidak ada satu orang pun yang mendengar dia. Sampai ia merangkak dan akhirnya sampai ke suatu rel kereta api dan dia pingsan karena kelelahan. Dan seketika itu ada kereta api yang lewat dan menghancurkan badannya, membuat badannya terpisah. Sangat tragis, sangat tragis. Hal ini membuat si Kashima menjadi arwah penasaran dan selalu ingin membalaskan dendamnya kepada manusia. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan hari ini. Bisa ditarik kesimpulan bahwa biasanya hantu-hantu ini adalah arwah penasaran yang selalu ingin balas dendam ya.
Ya, mungkin itu aja video kali ini. Gimana menurut kalian dari ketiga hantu tersebut mana yang paling seram dan mana yang paling nggak masuk akal ceritanya? Komen di bawah. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you next time.